Tanya soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal mengenai penalaran matematika. Jadi ada beberapa soal yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kamu untuk bisa lolos di seleksi dan lulus tentunya di pilihan pertama dari PTN yang kamu pilih. Kita mulai dari soal pertama. Disebutkan bahwa dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Pertanyaannya adalah, jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki adalah 78, rata-rata nilai ulangan murid perempuannya adalah titik-titik. Jadi kita perhatikan soalnya ada dua hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama adalah kasus di mana nilainya sebelum mengalami remedial dan kasus di mana nanti keempat murid setelah melakukan remedial. Karena di pembahasan kali ini adalah mengenai kejadian yang sebelum remedial, kita cukup fokus ke data yang di kalimat yang pertama. Disebutkan bahwa jumlah murid laki-laki, kita tuliskan bahwa jumlah murid laki-lakinya sama dengan 12 dan jumlah murid perempuannya sama dengan 16. Dan nilai rata-rata laki-lakinya adalah 78, sementara nilai rata-rata perempuannya tidak diketahui, yaitu yang ditanyakan. Dan dari sini akan diperoleh bahwa nilai rata-rata totalnya itu adalah sama dengan 80. Jadi rata-rata kelasnya sama dengan 80. Rumus rata-rata adalah bahwa rata-rata kelas sama dengan jumlah murid laki-laki dikali nilainya si kelompok laki-laki ditambah jumlah murid perempuan dikali rata-rata nilai perempuan dibagi total murid. Jadi dibagi dengan jumlah murid laki-laki ditambah jumlah murid perempuan. Dalam hal ini rata-rata kelasnya adalah 80 sama dengan jumlah murid laki-laki adalah 12 dikali nilainya tadi adalah 78 ditambah jumlah murid perempuannya 16, nilainya belum diketahui, kita misalkan sebagai X. Kemudian dibagi dengan jumlah murid laki-laki dan perempuannya. Kalau kita jumlahkan bahwa ada 12 murid laki-laki, 16 murid perempuan, berarti totalnya adalah 28. Kita kalikan 80 dikali 28 berarti kita peroleh 2240. Itu sama dengan 12 dikali 78 936 ditambah 16x. Jadi kita kurangkan 2240 dikurang 936 berarti 1304 sama dengan 16x. Maka x-nya adalah 1304 dibagi 16, kita peroleh adalah 81,5. Berarti jawabannya adalah yang di option C. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Jadi salah satu ciri khas dari kisi-kisi soal-soal penalaran matematika yang dikeluarkan oleh lembaga BP3 adalah bahwa soalnya memiliki wacana yang sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi. Jadi sampai yang paragraf ini memiliki soal yang atau bacaan yang sama dengan soal sebelumnya. Kemudian yang dipertanyakan adalah diberikan beberapa pernyataan, ada 4 pernyataan, di mana pernyataan 1, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang remedial adalah 83,5. Dari sini kita perhatikan bahwa tadi di awal disebutkan bahwa totalnya adalah 28 murid dengan nilai 80. Jadi rata-rata kelasnya adalah setelah kita singkirkan 4 yang remedial, berarti adalah 28 dikalikan dengan 80 dikurang dengan total nilai mereka yang remedial. Berarti dikurang 52 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 66. Kita perhatikan bahwa di awal disebutkan ada 28 siswa, kemudian ada 4 siswa yang remedial, berarti jumlah siswa yang tidak memperhitungkan remedial adalah 24 siswa. Di sini kita peroleh hasilnya adalah 28 dikali 80, 2240. Kemudian yang 52, 56, 62, 60 jumlahnya adalah 236. Kemudian sama-sama dibagi 24. Hasilnya adalah 83,5. Berarti pernyataan 1 bernilai benar. Kemudian untuk yang pernyataan 2 disebutkan bahwa sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Berarti dari keempat nilai ini 52 tambah 5
6 tambah 62 tambah 66 dibagi 4 itu adalah tadi hasilnya adalah 236. Kemudian dibagi 4 memiliki rata-rata sebesar 59. Di sini semua adalah 60. Berarti pernyataan nomor 2 salah. Kemudian kita perhatikan pernyataan ketiga. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Di mana bahwa tadi di awal ada 28 siswa dengan nilai 80. Kemudian kita perhatikan bahwa setelah remedial katanya masing-masing peserta yang remedial naik 7 poin. Berarti ada 7 poin yang pertama, 7 poin yang kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga setelah mengalami remedial, mereka mengalami peningkatan poin sebesar 28. Sementara jumlah pesertanya masih sama, 28 orang siswa, 4 remedial. Kemudian nilainya tetap dibagi dengan jumlah total siswa yaitu sebanyak 28 orang. Untuk menghitungnya ini ada 28-nya sama, kita coret. Jadi ini tinggal 80 ditambah 28 dibagi 28 adalah 1. Hasilnya adalah 81. Berarti pernyataan 3 bernilai benar. Yang keempat, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Kita perhatikan kembali nilainya adalah 52, 56, 62, 66. Sementara rumus dari perhitungan untuk mencari jangkauan adalah nilai yang terbesar dikurangkan dengan nilai yang terkecil. Jadi nilai yang terbesar adalah 66. Kemudian dikurangkan dengan nilai yang paling kecil adalah 52. Hasilnya adalah 14. Di sini hasilnya 15 berarti salah. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan yang nomor 1 dan nomor 3. Berarti jawabannya yang bagian B. Kita lanjut ke soal berikut. Masih dengan wacana yang sama. Kemudian pertanyaannya adalah, akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Kemudian kita disuruh memilih pernyataan tersebut apakah bernilai benar ataupun salah. Pernyataan pertama adalah, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Dari 16 murid perempuan akan dipilih 5 murid. Berarti untuk mencarinya yang pernyataan pertama adalah menggunakan kombinasi, ya, kombinasi 16, 5. Berarti itu sama dengan 16 faktorial. 16 dikurang 5 adalah 11 faktorial. 5-nya kita tulis kembali, 5 faktorial. Berarti 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial. Kemudian yang 5 faktorial kita uraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 11 faktorial yang kita coret. 5 dengan 3 coret dengan 15. 4 dengan 2, 8. Yang tinggal 2. Berarti 2 kali 14 kali 13 kali 12 hasilnya adalah 4368. Berarti pernyataan yang pertama memiliki jawaban benar. Kemudian di pernyataan yang kedua disebutkan bahwa banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti adalah murid laki-laki. Jadi murid laki-lakinya berjumlah 12, kita gunakan cara yang sama menggunakan kombinasi. Berarti kombinasi 12, 5 itu berarti 12 faktorial per 12 dikurang 5, 7 faktorial. 5 faktorial kembali kita tuliskan. Berarti 12 dikali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kemudian 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial yang kita coret. 5 dengan 2 kita coret dengan 10. 4 dengan 3 kita coret dengan 12. Berarti hasil kalinya adalah 11 kali 9 kali 8. 792. Di sini hasilnya ada 495, tidak sama, berarti jawabannya adalah salah. Kemudian di pernyataan ketiga adalah banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita mau memilih pengurus yang terdiri dari 5 murid. Berarti kalau ada 2 murid laki-laki, berarti itu sama dengan ada 3 murid perempuan juga yang terpilih. Berarti dari 12 murid laki-laki akan terpilih 2. Sementara dari 16 murid perempuan akan terpilih sebanyak 3 orang. Jadi kita tuliskan faktornya adalah 12 faktorial per 10 faktorial. 2 faktorial dikalikan 16 faktorial, 13 faktorial, 3 faktorial. Ini kalau kita hitung berarti 12 kali 11 kali 10 faktorial. Kemudian dikali 2 kali 1. Yang 16 berarti 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial. Kemudian 3 kali 2 kali 1. Kita coret yang tidak diperlukan. Kita kalikan. Berarti 12 kali 11
kemudian 16, 15, 14, hasilnya dibagi dengan 2, kemudian dibagi 6. Kita peroleh hasilnya adalah 36.960. Berarti jawaban yang di bagian ketiga bernilai benar. Maka jawaban untuk soal ketiga adalah benar, salah, dan benar. Kita lanjut ke soal keempat dengan wacana yang sama. Pertanyaannya adalah, akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti. Dari kalimat ini disebutkan bahwa murid laki-lakinya bisa 1 atau 2, memiliki 2 kondisi, di mana kondisi pertama adalah 1 murid laki-laki, 4 murid perempuan, dan yang satu lagi adalah terpilih 2 murid laki-laki, 3 murid perempuan. Jadi kita tuliskan dari ini, 1 laki-laki, 4 perempuan, 12 laki-laki dipilih 1, kemudian dari 16 perempuan terpilih 4. Di matematika di atau ini kita anggap sebagai penjumlahan. Nah, berikutnya adalah dari 12 murid laki-laki terpilih 2, kemudian dari 16 murid perempuan terpilih 3. Kalau peluang kita bagikan dengan totalnya adalah bahwa terdapat total 28 siswa yang dipilih 5 orang. Ini kita tuliskan hasilnya adalah kombinasi 12-1 adalah 12, kombinasi 16-4 berarti 16 faktorial per 12 faktorial 4 faktorial. Itu kita hitung hasilnya adalah 1820. Dengan cara yang sama, kombinasi 12-2 hasilnya adalah 66. Kemudian 16-3 hasilnya adalah 560. Kemudian dibagi dengan totalnya adalah 98.280. Maka hasil akhirnya adalah 58.800 dibagi 98.280. Sama-sama kita sederhanakan, hasil adalah 70/117. Berarti jawabannya adalah yang di option C. Untuk memperjelas atau menambah soal latihan, ini bisa kita modifikasi soalnya sebagai soal latihan dengan data yang sama, bahwa terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Akan dibentuk pengurus yang terdiri dari 5 murid. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya atau peluang terpilih bahwa ada 4 murid laki-laki atau semuanya laki-laki. Ini bisa kamu coba menggunakan formula atau rumus yang sudah kita tampilkan di soal ini. Silahkan dikerjakan dan berikan jawaban kamu di kolom komentar untuk sama-sama kita bahas. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah referensi dalam pengerjaan soal-soal menghadapi seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.